Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Nurlia. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis dengan materi aspek pasar dan pemasaran. Baik, tanpa kita memperpanjang waktu, kita masuki ke slide pertama, yaitu tentang pentingnya peran aspek pasar dan pemasaran dalam menentukan kelanjutan usaha suatu perusahaan. Sehingga banyak di antaranya perusahaan dalam manajemennya menempatkan posisi pemasaran paling depan. Seorang pemasar harus selalu tahu lebih dahulu pasar yang akan dimasukinya, seperti pertama, ada tidaknya pasarnya. Kedua, seberapa besar pasar yang ada. Yang ketiga, potensi pasar. Dan yang keempat, tingkat persaingan yang ada, termasuk besarnya market share yang akan direbut dan market share pesaing. Selanjutnya, tujuan perusahaan dalam pemasaran. Yang pertama, untuk meningkatkan penjualan laba. Artinya, tujuan perusahaan dalam hal ini, bagaimana cara memperbesar omset penjualan dari waktu ke waktu. Dengan meningkatnya omset penjualan, maka diharapkan keuntungan atau laba juga dapat meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk menguasai pasar. Untuk perusahaan jenis ini, jelas tujuannya bagaimana cara menguasai pasar yang ada dengan cara memperbesar market share-nya untuk wilayah tertentu. Peningkatan market share dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan cara mencari atau menciptakan peluang baru atau merebut market share pesaing yang ada. Yang ketiga, untuk mengurangi saingan. Tujuan perusahaan model ini adalah dengan cara menciptakan produksi jenis dengan mutu yang sama, tetapi harga lebih rendah dari produk utama. Tujuannya adalah untuk mengurangi saingan dan antisipasi terhadap kemungkinan pesaing baru yang akan masuk dalam industri tersebut. Selanjutnya yang keempat, yaitu untuk menaikkan prestis produk tertentu di pasaran. Dalam hal produk tertentu, terutama untuk produk kelas tinggi, tujuan perusahaan pemasaran adalah untuk meningkatkan produk di depan pelanggannya dengan cara promosi atau cara lain. Cara lainnya juga dilakukan dengan meningkatkan mutu, selera yang sesuai dengan keinginan konsumen. Dan yang kelima, untuk memenuhi pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini, biasanya lebih diarahkan untuk memenuhi pihak-pihak tertentu dengan jumlah yang biasanya terbatas, misalnya permintaan pemerintah atau lembaga tertentu. Selanjutnya kita masuk ke pengertian pasar dan pemasaran. Pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi jual beli produk baik barang maupun jasa. Sedangkan pengertian pemasaran adalah suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang ada melalui penciptaan proses pertukaran yang saling menguntungkan. Aktivitas pemasaran tersebut antara lain perencanaan produk, kebijakan harga, melakukan promosi, distribusi, penjualan, pelayanan, membuat strategi pemasaran, riset pemasaran, sistem informasi pemasaran, dan lain-lain yang terkait dengan pemasaran. Dalam hal ini, pasar dan pemasaran merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam hal ini, pasar dan pemasaran merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pasar dan pemasaran memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dengan kata lain, setiap ada kegiatan pasar selalu diikuti oleh pemasaran. Dan setiap kegiatan pemasaran adalah untuk mencari atau menciptakan pasar. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang atau jasa. Di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang memiliki hubungan atau barang pengganti atau barang pelengkap. Yang ketiga, pendapatan. Yang keempat, selera. Yang kelima, jumlah penduduk. Dan yang keenam,
faktor khusus atau akses. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penawaran suatu barang atau jasa. Dan ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang yang lain memiliki hubungan atau barang pengganti atau barang pelengkap. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, harga input atau ongkos produksi. Yang kelima, tujuan perusahaan. Dan yang keenam, faktor khusus atau akses. Selanjutnya, jenis struktur pasar. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada pasar persaingan sempurna. Adalah suatu pasar di mana terdapat sejumlah besar penjual dan pembeli, sehingga tindakan penjual secara individu tidak dapat mempengaruhi harga barang di pasar. Yang kedua, pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan dan memiliki ukuran yang relatif sama besarnya. Yang ketiga, pasar oligopoli adalah sebuah struktur pasar yang hanya terdapat sedikit penjual. Barang yang dihasilkan adalah barang standar seperti semen, industri baja, dan barang berbeda corak mobil. Yang keempat, pasar monopoli, yaitu struktur pasar di mana yang terdapat suatu penjual saja. Selanjutnya kita masuk ke segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang memungkinkan memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Untuk melakukan segmentasi pasar terdiri dari beberapa variabel yang harus diperhatikan, yaitu segmentasi pasar konsumen dan segmentasi pasar industri. Adapun manfaat segmentasi pasar terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengidentifikasi pengembangan produk baru, yaitu menganalisis tentang berbagai segmen pelanggan potensial, menunjukkan satu atau lebih kelompok yang memiliki kebutuhan dan minat-minat spesifik tidak dipuaskan dengan baik oleh tawaran-tawaran pesaing. Yang kedua, membangun dalam mendesain program-program pemasaran yang paling efektif. Dalam hal ini, untuk mencapai kelompok-kelompok pelanggan yang homogen, dengan memusatkan perhatian pada suatu golongan tertentu, maka akan mempermudah dalam menetapkan harga yang sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Yang ketiga, memperbaiki alokasi strategis sumber daya pemasaran. Dalam hal ini, segmentasi yang didefinisikan dengan baik ketika berpadu dengan produk-produk spesifik, bertindak sebagai pusat investasi potensial untuk bisnis. Selanjutnya kita masuk ke pasar sasaran. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pasar sasaran adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Menetapkan pasar sasaran dengan cara mengembangkan ukuran dan daya tarik segmen, kemudian memilih segmen sasaran yang diinginkan. Adapun kegiatan dalam menetapkan pasar sasaran terbagi menjadi 2. Yang pertama, evaluasi segmen pasar terbagi juga menjadi 3. Yang pertama, ukuran dan pertumbuhan segmen seperti data tentang penjualan terakhir dalam rupiah, proyeksi lanjut pertumbuhan dan margin laba dari setiap segmen. Yang kedua, struktural segmen yang menarik dilihat dari segi profitabilitas. Dan yang ketiga, sasaran dan sumber daya perusahaan. Adapun kegiatan dalam menetap pasar sasaran yang kedua adalah memilih segmen. Dalam hal ini menentukan suatu atau lebih segmen yang memiliki nilai tinggi bagi perusahaan. Menentukan segmen mana dan berapa banyak yang dapat dilayani, yaitu dengan adanya pemasaran serba sama di mana melayani semua pasar dan tawaran pasar dalam arti tidak ada perbedaan. Pemasaran serba aneka di mana merancang tawaran untuk semua pendapat, tujuan atau kepribadian dan pemasaran terpadu, yaitu khususnya untuk sumber daya manusia yang terbatas. Selanjutnya kita masuk ke posisi pasar. Dalam menentukan posisi pasar, yaitu menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Kegiatan ini dilakukan setelah menentukan segmen mana yang akan dimasuki,
Maka harus pula menentukan posisi mana yang ingin ditepati dalam segmen tersebut. Dalam strategi penentuan posisi pasar terbagi menjadi 5, yaitu atas dasar atribut, kedua, kesempatan penggunaan, ketiga, menurut kelas pengguna, keempat, langsung menghadap pesaing, dan yang terakhir kelas produk. Selanjutnya, kita masuk ke strategi bauran pemasaran atau disebut dengan marketing mix. Yang pertama yaitu ada strategi produk, yaitu sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dibeli, untuk digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Yang kedua, strategi harga, yaitu merupakan salah satu aspek terpenting dalam kegiatan marketing mix. Harga adalah sejumlah uang yang diserahkan kepada pertukaran untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Yang ketiga, strategi lokasi dan distribusi. Dalam hal ini, baik untuk kantor cabang, kantor pusat, pabrik, atau gudang. Penentuan lokasi dan distribusi berserta sarana dan prasarana pendukung menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan agar konsumen mudah menjangkau setiap lokasi yang ada, serta mendistribusikan barang atau jasa. Dan yang keempat, strategi promosi, yaitu merupakan kegiatan marketing mix yang terakhir. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sama pentingnya dengan ketiga kegiatan di atas, baik produk, harga, dan lokasi atau distribusi. Dalam kegiatan ini, setiap perusahaan berusaha untuk mempromosikan seluruh produk atau jasa yang dimilikinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sekian, itulah hasil presentasi yang saya sampaikan tentang aspek pasar dan pemasaran. Apabila dalam hal yang saya sampaikan terdapat kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.